dalam berbisnis kita pasti tentunya memerlukan partner, karena kita tidak mungkin bekerja secara sendirian. Sama halnya dengan mencari rumah, pasti kita butuh pendamping untuk memberikan saran, masukan yang positif, yang bisa meyakinkan kita untuk bisa berinvestasi rumah. Karena kita memerlukan partner itu untuk meyakinkan kita bahwa pilihan yang kita pilih ini sudah tepat. Karena kalau kita berinvestasi rumah, itu nilainya tidak sedikit, ratusan atau bahkan miliaran rupiah. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa tips cara teman-teman memilih partner yang tepat untuk berinvestasi rumah, atau properti, atau tanah, atau apartemen, atau yang berkaitan dengan hunian. Nah, jadi biasanya kita perlu mengajak yang pertama orang tua. Jadi orang tua ini kan mungkin sudah biasa ya berinvestasi properti, contohnya seperti apartemen lah, atau kos-kosan, atau mungkin mereka mendirikan rumah yang mereka kontrakkan atau mereka sewa-sewakan. Nah, biasanya mereka memberikan masukan berupa mungkin area sekitar. Nah, biasa area sekitar itu karena mereka sudah tinggal di area tersebut, pasti mereka paham area tersebut itu kira-kira bakalan berkembang atau tidak. Nah, kalau tidak akan berkembang, mereka pasti tidak akan menyarankan kita untuk membelinya, karena mereka pasti akan menyarankan kita membeli di tempat yang lain. Nah, karena itu kita perlu memperhatikannya. Nah, juga yang kedua, kita perlu mengajak pasangan. Nah, jadi kalau kita membeli properti, kita membeli aset, kita perlu membawa pasangan kita. Karena kalau kita tidak membawa pasangan kita, hanya membeli rumah secara diam-diam, ya mungkin baik, tapi mungkin baiknya sih bisa mengajak pasangan, karena kita tinggalnya bersamaan. Mungkin bisa saja kita cocok dengan lokasi, dengan bangunannya, atau dengan area sekitar, tetapi pasangan kita tidak cocok. Karena itu akan menimbulkan lingkungan keluarga yang kurang baik. Nah, baiknya kita membawa pasangan. Dan yang ketiga, kita bisa membawa teman atau mungkin kakak kita, atau mungkin teman yang sudah berpengalaman membeli beberapa aset properti. Jadi mereka itu biasa sudah mengetahui harga pasaran, terus lokasi sekitar seperti apa. Dan yang ketiga, mereka pasti tahu fasilitas pendukung yang memang menjadi daya tunjang dari area tersebut itu apa. Nah, jadi kita perlu mengajak diantara dari beberapa yang tadi yang sudah saya sebutkan. Karena kalau kita membeli secara sembarangan atau mungkin contohnya misalkan saya sudah dapat info dari seorang marketing, dan biasa seorang marketing pun pasti mempunyai banyak gimmick yang bisa menginfluence kita. Nah, baiknya memang kita membawa orang yang bisa menjadi remnya kita. Jadi mereka bisa memberikan kita nasihat, memberikan saran, masukan, supaya kita bisa mempertimbangkannya kembali. Jadi tidak terburu-buru untuk melakukan transaksi. Karena sekali kita transaksi, biasanya mungkin ada beberapa sebagian developer yang mengembalikan dana kita. Tetapi ada juga sebagian yang memotong dari biaya tersebut. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar properti, jangan lupa teman-teman bisa follow dan teman-teman bisa subscribe di YouTube kami. Teman-teman bisa mendapatkan informasi detailnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat siang dan sukses untuk kita semua.